Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini untuk mata kuliah perilaku keorganisasian dengan kami akan mempresentasikan dengan bermateri yaitu sikap dan kepuasan kerja perilaku organisasi. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama Ajra Abdul Latif, kedua Ayu Mustika Rahayu, ketiga Endang Mawarwati, keempat Feni Arlinda, kelima saya sendiri Fitri Andrianingrum, keenam Serliawati, dan ketujuh yaitu Tiara Dewi. Langsung saja untuk penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh Ajra Abdul Latif, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. A. Definisi sikap dan kepuasan kerja. 1. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Ada pula menurut Suwatno, kepuasan kerja adalah merupakan suatu kondisi psikologis yang menyenangkan atau perasaan karyawan yang sangat subjektif dan sangat tergantung pada individu yang bersangkutan dan lingkungan kerjanya. Dan kepuasan kerja merupakan suatu konsep multifikat atau banyak dimensi. Ia dapat mewakili sikap secara menyeluruh atau mengacu pada bagian pekerjaan seseorang. Menurut Kreitner dan Kinichki, kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon-respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Ada pula menurut Robbins, kepuasan kerja sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Menurut Umar berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Ada pula menurut Siagian, berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada definisi sikap. Menurut G.W. Alford, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Alford, di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian, sikap adalah keadaan mental dan syarat dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, menurut Lafir, mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Selanjutnya, menurut Suetarno, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya tidak ada sikap lama objek. Artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, sikap, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian kita akan beralih ke komponen-komponen pembentuk sikap. Ada 3 komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh atau total attitude.
yakni yang pertama adalah kognitif. Apa itu kognitif? Yang dimaksud di sini adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia itu sendiri. Isinya tentu saja kepercayaan seseorang tentang apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Kemudian yang kedua ada komponen afektif. Menurut aspek emosional dari faktor sosiopsikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut tentang masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Kemudian ada juga yang namanya komponen konatif. Komponen konatif ini terkait dengan komponen aspek porsional yang maksudnya berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan seseorang dalam bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan seseorang untuk berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang tersebut yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Ini menurut pengertian dari Noto Atmojo dari bukunya di tahun 1997. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap mereka, serta antara sikap dan perilaku mereka. Ini berarti bahwa individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda, serta meluruskan sikap dan perilaku mereka sehingga mereka terlihat rasional dan konsisten. Ketika terdapat ketidakkonsistenan, timbullah dorongan untuk mengembalikan individu tersebut ke keadaan seimbang, di mana sikap dan perilaku kembali konsisten. Ini bisa dilakukan dengan cara mengubah sikap maupun perilaku, atau dengan mengembangkan rasionalisasi untuk ketidaksesuaian. Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian atau teori ketidaksesuaian kognitif, yang dimana teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian berarti ketidakkonsistenan. Ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seorang individu antara dua sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Festinger berpendapat bahwa bentuk ketidakkonsistenan apapun tidaklah menyenangkan dan karena itu individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian dan tentunya ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, individu akan mencari keadaan yang stabil, di mana hanya ada sedikit ketidaksesuaian dan tidak ada individu yang biasa sepenuhnya menghindari ketidaksesuaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada hubungan antara sikap dan perilaku. Menurut penelitian yang sebelumnya tentang sikap, menganggap bahwa sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku, yaitu sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan. Namun, pada akhir tahun 1960-an, hubungan yang diterima tentang sikap dan perilaku ditentang oleh sebuah tinjauan dari penelitian. Berdasarkan evaluasi sejumlah penelitian yang menyelidiki hubungan sikap perilaku, peninjau menyimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku atau paling banyak ada hubungannya, namun sedikit. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula dari Festinger bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan dengan memperhitungkan variabel-variabel pengait. Variabel tersebut yakni pentingnya sikap, kemudian kekhususannya, aksesibilitasnya, kemudian apakah ada tekanan seperti tekanan sosial dan apakah seseorang mempunyai pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Sikap yang penting ada di dalam sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, kemudian minat diri atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Kemudian sikap-sikap yang dianggap penting oleh individu cenderung menunjukkan yang kuat dengan perilaku.
perilaku. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku. Semakin khusus sikap tersebut, maka semakin khusus perilaku tersebut, dan semakin kuat hubungan antara keduanya. Sikap yang mudah diingat cenderung lebih bisa digunakan untuk memprediksi perilaku bila dibandingkan sikap yang tidak bisa diakses dalam ingatan. Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku kemungkinan besar muncul ketika tekanan sosial untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesimpulannya, hubungan sikap perilaku mungkin sekali menjadi jauh lebih kuat apabila sebuah sikap merujuk pada sesuatu, di mana individu tersebut mempunyai pengalaman pribadi secara sikap komitmen organisasional, yaitu sesuatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. Sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengukur kepuasan kerja. Menurut Petzal 2004-480, kepuasan kerja adalah bagaimana orang merasakan pekerjaan dan aspek-aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar memperhatikan kepuasan kerja yang dapat dikategorikan sesuai dengan fokus karyawan atau perusahaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat. Pendapat ini menurut perspektif kemanusiaan, kepuasan kerja merupakan perluasan refleksi perlakuan yang baik. Penting juga memperhatikan indikator emosional atau kesehatan psikologis. Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosa potensi persoalan menurut Buhler 1994. Seperti yang dikutip Petzal 2004-480 menekankan pendapatnya bahwa upaya organisasi berkelanjutan harus ditempatkan pada kepuasan kerja dan pengaruh ekonomis terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang berupa sepatu menggunakan tenaga kerja untuk bagian produksi yang cukup banyak. Untuk memenuhi target produksinya, PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk mengharapkan para karyawan bekerja secara optimal. Hal itu ditunjukkan dengan diberlakukannya gaji lembur untuk semua karyawan guna pencapaian target perusahaan yang semakin meningkat. Namun, pemberdayaan ini kurang diimbangi dengan penghargaan yang seimbang pada karyawan. Kurangnya penghargaan yang didapatkan karyawan dari atasan tergambar pada karyawan yang sekalipun mampu menyelesaikan pekerjaannya melebihi target dalam jangka yang telah ditentukan, mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya melebihi target dalam jangka waktu yang ditentukan.
mereka tidak mendapatkan penghargaan dari atasannya. Sebaliknya, apabila karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka karyawan tersebut mendapat teguran yang kurang tepat dari atasannya. Akibatnya, dalam melakukan pekerjaannya, karyawan tidak melakukannya dengan sungguh. Hal ini terwujud dari tidak tercapainya target yang ditentukan perusahaan, serta banyaknya karyawan yang mencuri-curi kesempatan untuk ngobrol di tempat kerja, di dalam bekerja di saat atasan tidak di tempat. Perilaku lainnya, karyawan yang sering menunda-nunda menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perilaku yang kurang produktif tersebut di atas pada dasarnya terjadi karena karyawan kurang mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas hasil kerja karyawan. PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk akhir-akhir ini menghadapi masalah karena harapan perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan. Faktor penyebab penurunan produktivitas, terutama bila ditinjau dari segi karyawan bagian produksi, dapat diidentifikasikan menjadi faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal adalah alat-alat produksi, lingkungan kerja, rekan kerja, dan sistem pola pengaturan kerja. Faktor-faktor internal adalah suasana hati, motivasi, kebutuhan, dan sikap kerja. Kecenderungan penurunan produktivitas perusahaan, salah satunya diakibatkan oleh perilaku kerja para pekerjanya yang kurang disiplin, yang ditunjukkan oleh perilaku karyawan yang sering bolos, tertidur saat jam kerja, sedangkan jam kerja sedang aktif, atau pulang lebih awal dari jam kerja. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada hubungan positif antara kepuasan karyawan dengan disiplin kerja karyawan operator sharing. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan, seberapa jauh kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Baik, itu aja materi dari kelompok kami. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian pemaparan kami atas presentasi mengenai sikap dan kepuasan kerja perilaku organisasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.